Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Aureka Febriani dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 8. NIM 1704030150. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pasar modal. Pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Kedua, sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal di Indonesia, kegiatan perdagangan saham di Indonesia sudah ada sejak pada tahun 1982, tepatnya di Jakarta, sebagai kantor cabang bursa efek Amsterdam. Efek yang diperdagangkan meliputi efek Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Belanda dalam bentuk saham, obligasi, dan deposito receipt yang tercatat di Bursa Amsterdam. 3. Kategori pasar modal. Kategori pasar modal dibagi menjadi 4, yakni kategori pasar pertama atau primer. Pasar pertama adalah pasar perdana dalam tata usaha bagi pertama menawarkan perusahaan obligasi secara umum. Kedua, pasar kedua yaitu pasar sekunder adalah pasar alat atau sarana. Ketiga, pasar ketiga adalah biasa disebut over the counter market, adalah sarana transaksi jual beli efek antara yang lainnya. Ketiga, pasar keempat adalah alat atau transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli. 4. Fungsi pasar modal sebagai sarana penambah modal usaha, sebagai sarana pemerataan pendapat, sebagai peningkatan kapasitas produksi, sebagai peningkatan pendapatan negara, sebagai indikator perekonomian negara. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terdiri atas instrumen pasar modal adalah barang berharga atau efek yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Bentuk instrumen pasar modal yang pertama saham, kedua obligasi, ketiga bukti right, keempat waran, kelima derivatif. Itulah materi tentang pasar modal. Selanjutnya materi pasar uang syariah. Pertama, pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar uang yang merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen dengan mekanisme sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengantisipasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Kedua, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal, yang pertama terletak pada instrumen yang dijual belikan, kedua pada tempat pasar pelaksanaan transaksinya, ketiga pada struktur organisasinya, keempat tujuan para penjual. 3. Fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Keempat, jenis-jenis resiko investor di pasar. Yang pertama, resiko pasar, kedua resiko investment, ketiga resiko inflasi, keempat resiko gagal bayar, kelima resiko valuta, keenam resiko politik